Pernah nggak berpikir, mana mungkin Tuhan itu jadi manusia? Apalagi mana mungkin Tuhan itu lahir sebagai bayi? Gak mungkin lah. Tapi kita masuk musim yang ini, saya mau jelaskan. Pikirkan loh, apakah mungkin, apakah dapat, sanggup Tuhanlah jadi manusia? Sangguplah. Tuhan yang menciptakan manusia, kalau dia mau jadi rupa manusia, bisalah, dapatlah. Yang nggak mungkin itu manusia jadi Tuhan. Yang nggak mungkin kita ini manusia jadi sempurna seperti Tuhan. No, itu nggak mungkin. Tapi dapatkah, sanggupkah Tuhan jadi manusia? Bisa juga. Tapi yang nggak masuk akal, kenapa dia mau? Yang nggak masuk akal, kenapa Tuhan yang sempurna duduk di atas, yang atas segala sesuatu, maulah jadi manusia, apalagi lahir sebagai bayi jadi manusia? Inilah yang mungkin kita nggak bisa terima. Tapi kalau kita mengerti, kalau Tuhan mau menyelamatkan, mau menolong manusia, benar-benar ambil dosa mereka, ambil hukuman mereka supaya mereka tidak dihukum lagi, menyelamatkan mereka untuk hidup kekal. Hanya satu caranya, untuk Tuhan itu sendiri menjadi manusia. Tapi manusia yang sempurna, yang tidak ada dosa, supaya dia sanggup ambil dosa daripada orang berdosa. Kenapa? Karena kita semua setuju dan tahu orang berdosa tidak mungkin ambil dosa orang lain. Gak mungkin lah. Saya nggak dapat ambil dosa orang lain, bayar hukuman mereka. Kenapa? Karena saya ada dosa sendiri. Makanya hanya satu cara untuk menyelamatkan manusia. Ada orang yang sempurna, tidak ada dosa sedikit pun, yang rela ambil dosa dan hukuman yang lain. Makanya kenapa Tuhan jadi manusia, itu karena dia tidak rela lihat kita hidup mati dalam dosa tanpa keselamatan. Satu caranya, dia datang sebagai manusia, hidup sempurna, dan rela sampai mati, sampai ambil hukuman mati, sampai disalibkan untuk kita. Manusia tidak mungkin jadi Tuhan, tapi Tuhan sanggup jadi manusia untuk tujuan yang indah, untuk yang sempurna. Memang kalau kita lihat bayi, kalau kita lihat mungkin gambar-gambar Natal, mungkin nggak masuk akal dan kita pikirkan, bukan ini Tuhan yang saya bayangkan. Saya tidak bayangkan Tuhan sebagai bayi manusia. Saya tidak bayangkan Tuhan salib seperti ini. Ada disalibkan mati seperti ini, seperti kriminal. Itu bukan Tuhan yang saya bayangkan. Betul, itu bukan Tuhan yang kita bayangkan, tapi itu Tuhan yang kita perlukan. Itu bukan Tuhan yang kita pikirkan, tapi itu Tuhan yang kita perlukan. Kita perlu Tuhan yang rela ambil posisi kita, rela hidup seperti kita, rela ambil dosa dan rela mati bagi kita. Itu keajaiban Yesus bagi kita. Dia rela jadi manusia, dia rela lahir sebagai bayi, dia rela pun sampai mati bagi kita. Semuanya untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Tuhan yang kita perlukan dan Tuhan yang ajaib, layak dipanggil Tuhan dan Juru Selamat kita.